Kadang kan kita udah kita jalanin tuh semua tuh. Tadi kalau yang sertifikat, terus yang dari Girik dan dari Tanah Garapan itu udah kita jalanin, bahkan udah kita sertifikatkan. Tapi kok masih ada aja orang yang gugat gitu loh. Karena itu namanya gugat itu kan kita nggak mau lah diusik-usik hidup. Pengen yang aman-aman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Alhamdulillah kabar baik bro. Lama nggak nongol kita. Ini kita karena udah lama nggak nongol, gue lupa juga ada pembukaannya bro. Coba tes. Penikmat hukum sekalian, jumpa lagi bersama kita Advokat Duo. Modal kalian debat dan diskusi di warung kopi. Guys, masih hafal tuh. Ya salah-salah sedikit nggak apa-apa lah. Nggak ada ini juga, nggak ada SOP-nya. Apa nih topik bro? Topiknya kenapa lu rambutnya berbeda bro, gue lihat sekarang. Masa sih? Abis pulang dari Ibiza lo bro. Apa tuh Ibiza? Ibiza tuh pantai di Spanyol, tempat liburan. Oh, pantai Spanyol. Tempat liburan ini para pemain bola bro, superstar bola. Gimana bro? Rambut gua kan sama awal-awal juga. Lu makanya jangan terlalu sering liburan di Ancol bro. Oh gitu. Harus lebih jauh mainnya. Tapi ngomong-ngomong main nih bro, banyak orang yang bingung nih bro, gimana cara main di tempat yang aman bro. Main di tempat yang aman? Iya, aman dari sengketa. Sengketa lahan maksudnya? Sengketa lahan. Iya. Ini kan baru aja nih ada kasus Hatta Hariksa, pemain sinetron. Katanya udah beli tanah dan rumah, tapi nggak tahu ya belinya tanahnya aja apa sama rumah gitu ya. Udah dari tahun 2000-an, sekarang digugat, dieksekusi. Terus 2 tahun yang lepas, 1 tahun 2 tahun lepas, yang tenar banget itu yang tanah di Duren Sawit, rumah mewah. Oh iya. Itu juga katanya dari beberapa belas tahun apa puluh tahun. Udah ditempatin, dieksekusi. dieksekusi. Ya orang bingung juga. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, gua boleh beli rumah nggak bro? Itu dulu bro. Ya semua orang kalau punya duit ya boleh lah beli rumah bro. Ya kok kalau nasibnya begini gimana bro? Apa nyewa aja? Nah ini pentingnya kita kalau untuk beli properti ya, yang diutamakan itu ya alas hak kepemilikannya dulu harus kita teliti, harus jeli. Caranya? Pertama gini ya, kalau untuk transaksi properti. Nggak. Gua kasih uraian. Gua punya duit nih. Iya. Terus ada Pak Haji jualan. Ya. Lahan. Lahan dulu. Lahan atau rumah sama aja? Ya beda lah, kalau lahan kan belum tentu ada rumahnya. Iya enggak, maksud gua secara treatment. Ini nggak beli KPR ya? Ya. Ke perorangan. Ya rumah. Nah gimana? Gua ngecek. Gua ke Pak Hajinya gimana? Jadi lu harus cek dulu Pak Haji yang nawarin itu tanah itu suratnya atas nama Pak Haji atau bukan. Pertama itu dulu lah. Sertifikat, pastikan sertifikat itu atas nama Pak Haji atau bukan. Itu yang pertama. Ini paling aman nih. Setelah dipastikan misalkan atas nama Pak Haji nih, cek juga ke kantor BPN setempat. Misalkan lokasinya di Jakarta Timur, berarti ke kantor BPN di Jakarta Timur. Terdaftar atau tidak, ada sengketa atau tidak, itu bisa ketahuan di kantor BPN. Ini bisa sendiri apa pakai notaris apa harus Pak Haji? Ini bisa sendiri. Pakai notaris boleh? Boleh pakai notaris. Terus? Nah, setelah dicek terdaftar atas nama Pak Haji, berarti sertifikat asli. Ya sertifikat asli gitu kan. Nah, terus itu kan dari segi surat ya, cek dari segi surat. Nah sinkronkan dengan segi fisiknya. Misalkan di dalam surat itu atau sertifikat itu luasnya 500 meter. Nah, lu pastikan luasnya benar 500 meter sesuai dengan batas-batas tanahnya. Jadi ada 2 hal yang penting untuk kita teliti tuh. Jadi yang pertama adalah yuridis tanahnya itu, data yuridisnya, sertifikat atau surat tanah dan lain-lain. Yang kedua data fisiknya. Data fisik itu menyangkut penguasaan tanah itu, apakah tanah itu dikuasai Pak Haji atau enggak gitu kan, bisa jadi tanah itu dalam penguasaan orang lain. Entah Pak Haji pernah jual juga ke orang itu, atau
entah orang itu ngeklaim juga punya surat. Jadi gitu. bukan beli surat aja nih bro. Bukan beli surat, jadi pokoknya data yuridis dan data fisik itu harus sinkron. Berarti gitu. gua harus datang juga, tanya-tanya Terus batas-batasnya bener nggak, sesuai nggak 500 meter tuh, ternyata kita ukur, kita kan bisa ngelihat ya, mengajukan upaya pengukuran juga. Kita Kita pakai surveyor swasta kan, diukur bener nggak luasnya sesuai gitu kan. Misalkan luasnya kok 300, ini ada tanah orang masuk, nah itu kan bisa jadi timbul benih-benih masalah. Jadi kita harus pastikan clear and clean dulu data fisik dan data yuridis tanah itu bro. Karena tanah itu kan gini ya, orang kan tahunya tanah itu hanya sertifikat. Padahal kan alas haknya sertifikat itu ada yang namanya girik, tanah adat. Nah gini bro, ini sertifikat dulu, ini udah selesai belum? Kalau sertifikat tadi melalui dua itu. Udah selesai. Yang penting kalau data fisik jelas ada sesuai dengan di data yuridis, yaitu di sertifikat. Terus yang jual bener atas nama si Pak Haji itu yang nawarin. Gitu. Kecuali kalau atas namanya bukan Pak Haji, misalkan nama si A, nah kita harus tanya hubungannya si A dengan Pak Haji ini apa. Oh misalkan ini bapak saya, berarti sertifikat itu atas nama bapaknya Pak Haji. Nah harus ditanyakan, ada nggak surat keterangan warisnya? Jangan-jangan si Pak Hajinya yang pengen jual, tapi ahli waris lain nggak mau jual, itu bisa jadi sengketa juga. Jadi paling harus dipastikan. Sebenarnya kalau kita teliti melalui ahli waris juga aman asal kita pastikan keterangan warisnya itu ada sesuai ahli warisnya, si A, si B, si C-nya, ini sesuai dengan di keterangan waris. Nah, itu harus kita pastikan. Sekarang ngomong sertifikat tadi ada model-modelnya lah ya. Tadi kalau ada yang sendiri, kalau ada yang udah meninggal ternyata ada ahli waris. Tapi ini masih ngomong langsung nih. Nah, kalau sertifikat ternyata nggak ada, adanya yang pakai yang macam-macam tadi, apa aja tuh yang di bawah sertifikat? Berarti alas ada hak lain. Girik, itu tanah adat. Itu diakui? Itu diakui kan sebelum jadi girik itu bisa disertifikatkan. Gitu. Terus tanah garapan itu pernyataan ada dari kelurahan atau kantor desa, itu diakui juga bisa jadi sertifikat juga, alas haknya sertifikat itu. Terus apalagi yang bisa dialihkan? Itu yang umum dua itulah, girik sama tanah itu garapan. Cara memastikannya gimana? Supaya itu kita aman. Kita memastikannya itu tentunya harus dicek di kantor lurah atau kantor desa. Nah, apakah terdaftar girik atas nama si A nomor sekian, terus minta surat keterangan tidak sengketa dari kelurahan, itu yang menerbitkan kelurahan. Gitu. Begitupun tanah garapan sama juga, kita cek ke kelurahan. Gitu. Ada terdaftar atau tidak surat garapan ini, terus minta keterangan tidak sengketa. Jadi kalau udah ada keterangan tidak sengketa dikeluarkan oleh kelurahan, berarti udah aman. Nah bisa kita lakukan akta jual beli, bisa di PPAT kan dilakukan. Nah setelah dilakukan PPAT atau jual beli baru kita tingkatkan ke sertifikat. Gitu. Oh jadi nggak bisa, atau kita suruh dulu ningkatin sertifikat nggak Pak Hajinya? Boleh juga? Itu bisa juga, cuma kan biasanya dia nggak mau karena yang jual itu kan pengen simple dapat duit langsung gitu kan. Karena kan kalau dia urus dulu sertifikat udah prosesnya lama, bisa sertifikat baru kan bisa sampai 8 bulan kan sertifikat pertama kali itu. Yang kedua dia harus keluar duit juga untuk nguruskan biaya BPHTB gitu. Oh jadi masih banyak lah biaya lain-lain, termasuk biaya PPAT-nya ya? Termasuk PPAT. Nah pertanyaannya lagi nih. Kadang kan kita udah kita jalanin tuh semua tuh. Tadi kalau yang sertifikat, terus yang dari girik dan dari tanah garapan itu udah kita jalanin, bahkan udah kita sertifikatkan. Tapi kok masih ada aja orang yang gugat gitu loh. Karena itu namanya gugat itu kan kita nggak mau lah diusik-usik hidup. Pengen yang aman-aman aja. Jadi gini ya, kalau terkait dengan sengketa tanah itu, selama orang yang gugat itu bisa membuktikan bahwa dia punya hak atas kepemilikan itu kapanpun dia bisa lakukan gitu kan. Selama orang itu punya hak, punya alas hak, itu yang memeriksakan pengadilan nanti menentukan benar atau tidaknya. Nah itu harus kita cek juga gitu, dasar kepemilikannya apa sih penggugat ini. Kalau ternyata tadi digugat kita ya. Kalau digugat gitu. Makanya itu pentingnya kita sebagai pembeli itu harus benar-benar teliti, karena orang juga gini ya, bisa ada beberapa hal yang menyebabkan tanah itu sengketa. Misalkan
ada sertifikat yang tumpang tindih. Itu dalam satu lahan ada 2 sertifikat. Iya. Nah, itu terus yang kedua ada yang akibat sengketa ahli waris. Ternyata ahli waris yang di keterangan waris itu ada 5, tapi faktanya itu ada 7. Misalkan 2 orang ini nggak dimasukin dalam keterangan waris, nah 2 orang ini bisa gugat gitu. Nah itu pentingnya tadi gua bilang harus dicek dulu data yuridisnya. Lah, gitu. tapi kan begini bro, gue sebagai pembeli bro, ya kan gue mau beli, ternyata misalnya, ini nggak usah terlalu dalam lagi, tambah banyak variasinya kan. Ini terkait ahli waris yang tadi 2 aja, sekarang ada 7, ada 2, ternyata dipalsuin misalnya gitu ya, yang 2 ngegugat, ya kan sebagai pembeli kan kita kan nggak tahu, nggak tahu, ada 2 ini, ya itu gimana dong kita berlindungnya? Apakah tiba-tiba kita dibatalkan sertifikatnya atau gimana? Itu penyelesaiannya ya bisa pertama kita melalui win-win solution. Itu misalkan yang 2 ini dia belum mendapatkan haknya, itu daripada kita gugat panjang lebar bertahun-tahun nggak selesai gitu kan, ya bisa dikasih kompensasi gitu kan. Nah, sebagai bargainingnya yang si ahli waris yang 5 orang tadi itu bisa kita laporkan penggelapan ahli waris gitu. Nah, bisa, atau kita bisa gugat juga minta ganti rugi karena lu ngasih informasi waris yang tidak valid, yang keliru, jadi gua digugat, bisa seperti itu. Gitu. Jadi ada berapa alternatif penyelesaian lah. Berarti gitu. ada alternatif penyelesaiannya, bukan nggak ada gitu ya? Ada alternatif penyelesaiannya. Tapi nggak ada yang nggak bisa bikin pusing bro ya? Ya ada juga, kalau tanah ini kan perkaranya ya panjang ya, biasanya tuh sampai orang bolak-balik menggugat itu karena nggak ada win-win solution. Gitu. Biasanya ada pun orang sudah dinyatakan kepemilikan tanah terus tidak bisa dieksekusi gitu kan. Ada yang seperti itu gitu. Ada yang udah bertahun-tahun tinggal di situ ternyata dieksekusi gitu. Ada juga yang ngalamin seperti itu. Itulah pentingnya kita memeriksa data fisik dan data yuridis atas kepemilikan tanah tersebut. Tapi tetap nggak menutup kemungkinan itu tetap digugat kan bro. Kalau selama orang mengklaim tapi kita lebih kuat lah posisinya. Cuma posisinya kalau kita sudah melakukan hal itu, ya posisinya lebih aman lah gitu. Jangan tiba-tiba kita beli tanah yang nawarin si A, ternyata tanahnya bukan atas nama si A, atas nama si B. Kan banyak kejadian juga seperti itu. Ya jadi gitu. Jangan sampai kita udah nabung bertahun-tahun karena beli rumah. Sekarang nggak kayak orang dulu bro, apalagi di kota besar, waduh, yang ratusan juta aja udah nggak ketemu kayaknya, ya kan tanah-tanah 100 gitu udah miliaran bisanya, apalagi ada rumahnya kan. Iya, dan program sertifikat juga kan belum menyeluruh, bahkan di Jakarta juga kayaknya belum semua ya disertifikatkan kan? Ya belum semua kan, walaupun ada kemarin program apa? Sejuta sertifikat apa sertifikat itu? Gratis. Iya. Oh iya, tetap aja belum semua kena itu ya di BPN. Oke bro, ya mudah-mudahan ini sedikit tips supaya nanti kalau ada yang beli rumah nih secara langsung ya. Tadi kan modelnya banyak, beli apartemen bro. Ya, apartemen juga sama tuh. KPR nanti kita bahas. Lebih kompleks lagi. Iya, KPR juga. Ya, KPR. Habis itu oper kredit. Terus yang dari lelang. Banyak. Ini yang langsung dulu nih. Itu pun nggak terlalu secara dalam. umum lah ya. Secara nanti umum. kita bahas yang spesifiknya lagi. Oke bro. Jadi kita nabung dulu bro buat beli rumah kedua dan ketiga, keempat dan kelima dan keenam. Penikmat hukum juga menabung ya, jangan lupa, dan berinvestasi. Ya bro, oke, terima kasih semuanya. Ciao.